Semuanya, kalian bisa mulai menawar sekarang. Penatua Yu adalah pria yang licik, tersenyum saat dia melakukan pencuriannya. Jika mereka tidak memainkan beberapa trik, bagaimana mereka bisa memeras semua kekuatan ini hingga kering? Tentu saja, ini adalah metode yang diajarkan Guru Woyun padanya. Kekuatan ini pasti tidak akan habis-habisan dalam beberapa putaran pertama pelelangan. Setelah kerumunan tenggelam dalam keheningan sejenak, hiruk-pikuk tawaran gila terdengar lagi. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak mendapatkan pil di babak ini, maka harganya hanya akan semakin tinggi. 4 juta koin emas. Ba Zentian menggertakkan giginya, jelas bahwa dia mempertaruhkan nyawanya demi membuat istrinya bahagia. Namun, yang lain tidak menyetujui tindakannya. Istrinya sudah tua dan keriput, sebagai pemimpin pasukan bawah tanah, mengapa dia harus takut pada seorang wanita tua? 6 juta koin emas. Suara yang indah dan memikat terdengar, membawa nada yang menawan dan menyentuh. Aku harus memiliki pil peremajaan kecantikan ini, tuan-tuan, maukah kalian memberiku kesempatan ini? Aku akan sangat berterima kasih. Seji, kecantikanmu sudah terkenal di seluruh negeri. Mengapa bertarung dengan kami untuk pil ini? Jangan bilang kamu ingin semua pria di dunia sujud di depanmu. Wanita cantik itu menutupi bibirnya saat dia tersenyum. Aku sangat tertarik untuk memurnikan pil, aku hanya ingin mempelajari pil ini. Selanjutnya, siapa yang tidak ingin menjadi lebih cantik? Tidakkah menurutmu begitu juga? Kali ini Penatua Yu berhasil memaksa beberapa kekuatan yang belum ingin mengambil tindakan. Dengan demikian, ekspresi Ba Zentian sudah berubah jelek, keringat dingin berkumpul di keningnya. Meskipun kekayaannya tidak dianggap terlalu buruk, dibandingkan dengan begitu banyak klan dan sekte yang kuat, dia masih lebih lemah secara level. Sangat cepat, putaran saat ini dimenangkan oleh Seji, dengan harga 20 juta koin emas. Di dalam ruang pribadi, Luo Yin menganga melihat sosok yang menakjubkan ini. Satu pil, dan satu yang hanya mengubah penampilan wanita pada saat itu, sebenarnya bisa dijual seharga 20 juta, itu jumlah yang tidak pernah bisa kita harapkan sepanjang hidup kita. Mendengar ini, Susu yang diam sampai sekarang angkat bicara. Meskipun para ahli yang kuat memerintah di daratan ini, itu juga tidak ada gunanya. Mereka bahkan lebih bersedia untuk menghabiskan jumlah besar pada aspek ini juga. Tidak aneh kalau pil peremajaan kecantikan bisa dijual dengan harga seperti itu. Mendengar ini, Guru Woyun melihat Susu untuk kedua kalinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, pil ketiga dan keempat dijual masing-masing 50 juta dan 100 juta. Tentu saja, Ba Zentian yang malang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil sama sekali. Kecemasan muncul di wajahnya, dan tinjunya yang terkepal erat dipenuhi keringat. Hanya ada satu pil yang tersisa. Aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, mata Ba Zentian dipenuhi dengan tekad. Selanjutnya, kita memiliki pil terakhir untuk dilelang. Penatua Yu terkekeh, jelas senang dengan hasil hari ini. Meskipun balai 100 ramuan biasanya menghasilkan banyak keuntungan, mereka belum mencapai titik di mana mereka bisa mendapatkan 100 juta dalam sehari. Apel tidak jatuh dari pohonnya,
dia memiliki firasat bahwa pencapaian gadis ini akan melampaui pencapaian Gu Tian dalam waktu dekat. Penawaran untuk pil ini dimulai dari 3 juta koin emas. Tentu saja, ini mungkin pil peremajaan kecantikan terakhir yang tersisa di dunia. Anda harus berpikir jernih, jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan pernah ada lagi. Penatua Yu hanya berbicara tentang mungkin, dan dia tidak mengatakan dengan pasti, kata-katanya meninggalkan ruang untuk kemungkinan lain. Meski begitu, di telinga semua orang yang hadir, mereka mendengar bahwa jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan pil peremajaan kecantikan lagi. Hanya dalam waktu singkat, kerumunan menjadi riuh. Aku menawar 80 juta koin emas. Bazentian adalah yang pertama berbicara. 80 juta koin emas ini adalah semua dana yang bisa dia sentuh. Dia tidak akan bisa menanggungnya jika harganya lebih tinggi dari ini. 110 juta koin emas. Sebuah suara terdengar dengan tenang. Kaki Bazentian menjadi lunak, dan dia jatuh ke kursinya. Dahinya penuh keringat dan seolah-olah tubuhnya ambruk karena kelelahan. Zuo Shangchen dengan malas tersenyum dengan mata berbentuk almond tertuju pada Guru Woyun. Senyumnya yang indah membuat pandangannya sulit untuk berpaling. Xiao Yuner, aku juga sangat tertarik dengan pil ini. Aku ingin tahu, apakah kamu akan setuju untuk membiarkanku mengambil bagian dalam pelelangan ini? Guru Woyun memutar matanya. Jika kamu punya uang, lakukan sesukamu. Bagaimanapun juga, aku tidak akan merasa tidak puas menghasilkan begitu banyak. 120 juta koin emas. Suara lain terdengar dari luar ruang pribadi. Tanpa ragu, Zuo Shangchen segera berkata, 220 juta koin emas. 3. 500 juta. Sebelum orang itu selesai berbicara, kata-katanya mati di tenggorokannya ketika Zuo Shangchen berbicara. Kerumunan menarik napas mereka, meskipun mereka semua cukup kaya, sulit bagi mereka untuk membenarkan penggunaan begitu banyak dana hanya dalam waktu singkat. Orang macam apa orang ini? Dia benar-benar bisa membuang 500 juta begitu saja. 500 juta pergi sekali, 500 juta pergi 2 kali, 500 juta pergi 3 kali. Terjual. Hati Penatua Yu bergejolak dan wajahnya penuh kegembiraan. Itu adalah 500 juta koin emas. Itu sudah cukup bagi keluarga Dongfang untuk menghabiskan waktu selama 10 tahun. Anda bisa membayangkan seperti apa harga setinggi langit 500 juta koin emas itu. Lelang hari ini ditakdirkan untuk ditulis ke dalam catatan sejarah. Bahkan bertahun-tahun kemudian, itu masih akan dibicarakan oleh orang-orang di dunia. Pada saat ini, di dalam ruang pribadi, Guru Woyun mengusap dagunya dan menatap Zuo Shangchen dengan tatapan sinis. Melihat ekspresi jahatnya, Zuo Shangchen buru-buru menutupi dadanya. Xiao Yuner, apa yang kamu pikirkan untuk kamu lakukan? Bukankah sedikit tidak pantas melakukannya di tempat umum seperti ini? Kakakmu akan membunuhku. Guru Woyun tidak bisa menahan memutar matanya. Aku hanya berpikir, karena kamu sangat kaya, aku perlu memerasnya dengan benar darimu. Luo Yin yang masih linglung, tiba-tiba tersadar setelah mendengar olok-olok mereka. Dia meraih bahu Guru Woyun, sangat gelisah.
Itu 500 juta koin emas. Satu pil milikmu dijual seharga 500 juta koin emas. Itu tidak mungkin. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan pil ini? Bagaimana mungkin Luo Yin tidak gelisah? 500 juta koin emas. Pasti bahkan kas negara tidak punya uang sebanyak itu. Selanjutnya, ini sebelum menghitung harga akhir dari 4 pil lainnya. Dia bertanya-tanya, apakah perbendaharaan nasional dari keempat negara digabungkan bersama, akan sama dengan apa yang telah dibuat Guru Oyun hari ini? Aku menemukannya. Guru Oyun mengangkat bahu. Aku masih punya 1 pil lagi di sini, apakah kamu menginginkannya? Aku dapat mengembalikan 100 koin emas yang aku pinjam darimu beberapa bulan yang lalu. Menemukannya pantatmu. Luo Yin ingin mengutuk keras, tetapi terpesona oleh pil di tangan Guru Oyun. Zuo Sangchen dan Susu, keduanya mengalihkan pandangan mereka ke pil pengumpul Qi. Dari intuisi mereka, pil di tangan Guru Oyun tampaknya jauh lebih baik daripada pil peremajaan kecantikan yang baru saja dilelang. Xiao Yuner, kamu benar-benar bias. Zuo Sangchen cemberut dan merengek dengan menyedihkan. Mengapa aku harus menghabiskan 500 juta untuk mendapatkan 1 pil, tetapi dia hanya membutuhkan 100 koin emas? Kamu jelas terlalu bias, ini tidak adil. Apakah dia dilahirkan untuk menjadi sasaran yang mudah? Gu Sengqiao mengambil keuntungan dari itu, dan begitu juga saudara perempuannya. Semakin dia memikirkannya, semakin Zuo Sangchen berpikir itu tidak adil. Tatapannya berbalik ke arah Guru Oyun menuduhnya melakukan kejahatan besar, seolah-olah dia adalah bajingan yang telah meninggalkan suami dan anak-anaknya. Guru Oyun mengangkat bahu. Kamu kaya dan bodoh, siapa lagi yang harus aku targetkan jika bukan kamu? Mendengar ini, sudut mulut Zuo Sangchen berkedut tanpa sadar, meskipun 500 juta koin emas tidak berarti banyak baginya. Siapa yang akan mengatakan hal seperti itu dengan sangat jelas? Pangeran keempat, Luo Yin, aku punya urusan yang harus aku urus. Aku pergi dulu. Sambil berkata begitu, Guru Oyun berdiri dan menguap dengan malas. Dia kemudian berjalan menuju pintu ruang pribadi. Namun, sebelum dia bisa membuka pintu dan pergi, dia menghentikan langkahnya saat mendengar seseorang berbicara. Kamu benar-benar bos di balik layar di Balai 100 Ramuan. Tatapan Susu terkunci pada Guru Oyun. Sejauh yang aku tahu, Balai 100 Ramuan sudah ada jauh sebelum kamu lahir. Tidak peduli apa, dia tidak bisa percaya bahwa gadis muda di depannya adalah bos dari Balai 100 Ramuan. Itu terlalu sulit dipercaya. Guru Oyun tersenyum membelakangi Susu. Selama sebuah negara ada, cepat atau lambat, akan mengubah penguasa bukan? Kalimat ini setara dengan secara diam-diam mengkonfirmasi bahwa dia adalah bos dari Balai 100 Ramuan. Namun, tepat setelah dia selesai mengatakannya, dia mendorong pintu terbuka dan pergi. Susu melihat ke arah yang ditinggalkan Guru Oyun, matanya terlihat rumit. Dia pada awalnya berpikir bahwa wanita yang dilindungi Chen Gege tidak berguna, karena semua yang dia dengar tentang Guru Oyun sebelum datang ke sini adalah itu. Namun, jika Guru Oyun adalah bos misterius di balik Balai 100 Ramuan, maka itu adalah cerita lain. Bahkan jika Balai 100 Ramuan harus mengganti penguasa,
jika dia tidak memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa membuat orang-orang ini tunduk? Susu, aku sudah memberitahumu sebelumnya, jangan memprovokasi dia. Zuo Shangchen memamerkan senyum yang bisa memikat iblis lagi, bermalas-malasan di belakang kursinya saat dia berbicara dengan nada yang sama malasnya. Susu tidak memiliki kepribadian yang buruk, tetapi dia sedikit keras kepala, karena dimanjakan sejak dia masih kecil. Zuo Shangchen tidak ingin dia menyinggung Guru Ouyun, jadi dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuknya. Chen Gege, jika dia sehebat itu, mengapa dia tidak mau mengungkapkan identitasnya kepada orang lain? Jika orang-orang itu tahu bahwa dia adalah bos di belakang balai 100 ramuan, maka mereka tidak akan terus mengganggunya. Susu mengedipkan matanya yang lebar dan berair, dan bertanya dengan bingung. Dia harus menyembunyikan bakatnya, sementara sayapnya belum selesai tumbuh. Namun, dia sangat tulus di depan teman-temannya, itulah yang aku kagumi darinya. Kata Zuo Shangchen, senyum tipis di wajah yang sangat cantik itu. Jika semua orang mengetahui bahwa pil peremajaan kecantikan berasal darinya, dan bahwa dia dapat membuat pil yang lebih berharga, dan bahwa dia bahkan telah membuat dokter hantu dengan sukarela tunduk padanya, maka seluruh daratan akan berada dalam pergolakan. Namun, dia jelas tidak ingin itu terjadi. Sebelum sayapnya tumbuh, dia harus bersembunyi dan menunggu waktunya. Di aula utama, Bazentian sedang menyaksikan aliran orang mengalir keluar dari area pelelangan. Saat dia hendak berbalik dan pergi, sebuah suara menghentikan langkahnya. Pemimpin Ba, bos kami ingin mengundang Anda untuk berbicara. Bazentian membeku sesaat. Dia menoleh untuk melihat Penatua Yu dengan kecurigaan di matanya. Penatua Yu, mengapa bosmu mencariku? Pemimpin Ba akan tahu begitu Anda bertemu dengannya. Penatua Yu tersenyum dengan tenang. Sejujurnya, dia juga tidak tahu mengapa Guru Ouyun mencari Bazentian. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu untuk mengantarku. Bazentian akhirnya sadar kembali. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat saat dia berbicara. Silahkan. Mendengar ini, Penatua Yu membuat gerakan ramah dan memimpin Bazentian menuju ruang tamu. Namun, begitu Bazentian melihat gadis muda itu menunggunya di dalam, seluruh tubuhnya membeku karena terkejut. Keheranan yang tak terselubung muncul di wajahnya yang mengesankan itu. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa bos di belakang balai 100 ramuan adalah seorang gadis semuda ini. Sulit juga membayangkan bahwa dialah yang mengorganisir pelelangan pil yang telah mengejutkan seluruh daratan. Itu karena dia terlalu muda, dia masih sangat muda sehingga sulit dipercaya. Kamu bos dari balai 100 ramuan. Bazentian dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan bertanya dengan nada penuh kecurigaan. Betul sekali. Guru Ouyun memandang Bazentian penuh dengan humor, jari-jarinya dengan lembut menyapu cangkir teh di atas meja. Penatua Yu, tuangkan teh untuk tamu kita. Tidak perlu. Bazentian membuat gerakan berhenti, dan bertanya langsung. Nona, jangan bertele-tele, ada urusan apa denganku? Tidak banyak, aku hanya sangat mengagumi karakter pemimpin Ba, jadi aku ingin membantumu.
Apakah kamu tidak membutuhkan pil peremajaan kecantikan? Aku dapat memberikan satu kepadamu secara gratis. Apa? Bazentian melebarkan matanya karena terkejut. Dia menatap Guru Woyun dengan tak percaya. Apa yang baru saja dia katakan? Dia bisa memberinya pil peremajaan kecantikan secara gratis. Apakah dia sedang bermimpi? Juga, motif apa yang dia miliki dalam melakukannya? Nona, kamu seorang pedagang. Pedagang tidak akan pernah membiarkan diri mereka mengalami kerugian. Aku ingin tahu apa sebenarnya pil ini gratis. Melihat keraguan di mata Bazentian, Guru Woyun tersenyum. Dia punya motif sendiri, tentu saja. Bazentian adalah seseorang dari kota surga. Jika dia memasuki kota surga di masa depan, dia mungkin membutuhkan bantuannya saat itu. Dia dapat dengan mudah memperbaiki pil peremajaan kecantikan lainnya, jadi ada baiknya menukar satu pil yang tidak dia butuhkan untuk bantuan besar. Tentu saja, sebelum menyelidiki identitas Xia Linyu dengan jelas, dia tidak akan mengungkapkan motifnya. Pemimpin Ba, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya mendengar tentang dedikasimu pada istrimu. Jadi pil ini bukan untukmu, tapi untuk istrimu. Semua orang mungkin mengatakan bahwa Bazentian lemah, sangat takut pada seorang wanita. Tetapi sebagai pemimpin kekuatan bawah tanah di kota surga, bagaimana kamu bisa benar-benar takut pada wanita yang lemah? Jika tidak ada cinta, lalu dari mana datangnya rasa takut? Bahkan orang luar akan tersentuh oleh perasaan yang begitu dalam. Jika bukan karena ini, aku juga tidak ingin memberimu pil ini. Mendengar itu, ekspresi Bazentian melunak. Semua orang menganggapnya pengecut dan lemah. Tetapi hanya gadis di hadapannya ini yang benar-benar mengerti mengapa dia memiliki ketakutan seperti itu. Karena kekuatan cintanya, dia rela menjadi suami yang dicemooh. Nona, kamu sudah mengatakannya dengan sangat benar. Aku sangat mencintai istriku, dia telah bersamaku sejak aku bukan siapa-siapa. Dan kami telah melalui hidup dan mati bersama. Namun sekarang karirku akhirnya mencapai puncaknya. Dia sudah menjadi wanita tua, menambahkan pembicaraan kosong dari orang luar. Dia kehilangan kepercayaan dirinya. Aku ingin mendapatkan pil peremajaan kecantikan, bukan karena aku menyukai wanita muda dan cantik, tetapi karena aku ingin dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Hanya ketika dia berbicara tentang istrinya, mata Bazentian penuh kehangatan. Guru Woyun tersenyum. Pemimpin Ba, aku bisa memberimu pil peremajaan kecantikan, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia akan memulihkan kepercayaan dirinya hanya dengan pil saja? Satu-satunya yang bisa membantunya adalah kamu, pemimpin Ba. Kamu dapat menggunakan tindakanmu sendiri untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah wanita yang paling kamu cintai dalam hidup ini, terlepas dari apakah dia secantik peri atau wanita tua. Kata-kata itu berdering seperti lonceng di benaknya. Bazentian tiba-tiba menyadari. Itu benar, meskipun dia masih memanjakannya, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan hampir sepanjang waktu. Jika seseorang membisikkan hal-hal yang tidak menyenangkan di telinganya, dia tidak akan bisa menanganinya dengan segera, sehingga menyebabkan dia menjadi semakin tidak percaya diri. Nona, terima kasih atas kata-katamu hari ini. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan sekarang. Bazentian tersenyum bersyukur, dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Guru Woyun.
Jika bukan karenamu, aku mungkin akan mengubur kepalaku di dalam sebuah kotak. Sekarang aku akhirnya menyadari apa yang harus aku lakukan. Aku mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Jika Nona pergi ke kota surga suatu saat nanti, jangan lupa untuk datang ke tempatku sebagai tamu. Berbicara sampai di sini, Bazentian tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi. Pada saat inilah suara gadis itu terdengar, menghentikan langkahnya. Tunggu sebentar. Bazentian berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat wajah cantik gadis itu. Dia bertanya, "Apakah ada masalah lain, Nona?" Guru Woyun mengungkapkan senyum, mata hitamnya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan ketenangan. "Pemimpin Ba, apakah kamu merasa tidak nyaman di tubuhmu baru-baru ini? Apakah sisi kiri perutmu kadang-kadang sakit?" Ini. Bazentian menatap Guru Woyun dengan tatapan terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Aku pernah belajar kedokteran sebelumnya, jadi aku dapat memberitahu kalau kamu memiliki penyakit. Selain itu, lehermu agak gelap, dan kamu terlihat seperti tidak memiliki vitalitas yang cukup. Ini adalah gejala keracunan. Untungnya, ini adalah racun yang bekerja lambat. Karena aku sudah menemukannya lebih awal, itu tidak akan terlalu menjadi masalah." Dari pandangan pertamanya pada Bazentian, Guru Woyun sudah tahu bahwa dia diracun. Selain itu adalah racun yang sangat langka. Ada kecurigaan yang jelas di mata Bazentian. Jadi, Guru Woyun tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung berkata, "Jika pemimpin Ba tidak percaya padaku, kamu bisa berkonsultasi dengan dokter. Aku hanya memberimu kata peringatan." "Baiklah, aku lelah. Penatua Yu, kirim tamu kita keluar." "Baik." Penatua Yu memberi isyarat undangan dan berkata, "Pemimpin Ba, silakan lewat sini." Bazentian mengangguk dan berjalan keluar. Tak lama setelah itu di bawah pimpinan Penatua Yu. Sejujurnya, di daratan ini, banyak orang cenderung percaya pada keberadaan sesuatu daripada tidak. Apalagi seseorang dengan posisi tinggi seperti Bazentian. Karena itu, dia memutuskan untuk meminta seseorang memeriksa tubuhnya begitu dia kembali. Jika dia benar-benar telah diracuni, maka... Berpikir sampai di sini, kilatan dingin melintas di matanya, sebelum dia mencibir diam-diam. "Jika aku benar-benar diracuni, maka jika aku tahu siapa yang melakukannya, aku pasti akan membuat dia menjadi tidak akan bisa beristirahat dengan tenang."